Assalamualaikum, Daramang. Nuju naon eta? Mangga. Mangga bagus. Mangga. Wilujeng. Abi badan raskeun lagi hanca. Ayah hanca nu katunda. Tunggu di channel Gracia Grand. Ya, siap. Dazara Arne. Zara. Para sepuh, para wargi sadaya. Urang teraskeun deui hanca urang nu tos kalangkung tos lami. Kita berbicara hanca. Hanca apa gitu hanca? Kita tidak tahu hanca apa bahasa Indonesianya ya. Kita berbicara tentang suatu hal yang sudah kita tinggalkan dulu. Kita lanjut kembali. Dalam urusan ngak-ngikuk ini saudara, ini lagi nggak dimatiin nih WA-nya, jadi ngak-ngikuk terus saudaranya ya, suaranya saudara ya, jadi saudara jadi saudara, jangan sampai seperti itu saudaraku sekalian yang saya hormati dan banggakan, semoga dirahmati Allah. Ketika kita sudah kemarin memperbaiki syahadah kita, ketika kita sudah memperbaiki persaksian kita kepada Allah dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah dengan mantap, maka kemudian muncullah kewajiban kita selanjutnya. Kita diwajibkan untuk menegakkan sholat. Aqimus sholah. Hadis tersebut menyatakan bunyal Islam itu angka syahadah yang pertama, yang kedua tuqimus sholah, engkau mendirikan sholat. Bukan engkau mengerjakan, tapi engkau mendirikan sholat. Aqimis sholah li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi salah ada orang yang mengatakan tidak perlu sholat, cukup asal kita eling, asal kita zikir, asal kita ingat. Salah. Kenapa saya katakan salah? Perintahnya aqimis sholah li dzikri. Apakah Anda tidak percaya dengan apa yang diperintahkan oleh Allah? Allah menyatakan aqimis sholah, tegakkanlah sholat, li dzikri, untuk zikir, untuk eling, untuk ingat kepadaku, kata Allah. Karena itu saudara, jangan percaya orang yang mengatakan seperti tadi, tidak perlu sholat, cukup eling, zikir. Salah. Ya, mengatasnamakan apapun, ingat perintah Allah dalam Al-Quran. Aqimus sholah. Aqimis shalah. Ini yang perlu Anda ketahui. Justru kita harus perbaiki sholat kita, bukan meninggalkan sholatnya hanya kemudian iling-eling saja, bukan. Ya, kita zikir saja. Tidak, perbaikilah sholat Anda supaya sholat tersebut menjadi zikir kepada Allah. Tegakkan sholat li dzikri. Ketika orang sholat tapi kemudian tidak ingat kepada Allah dalam sholatnya, maka ada yang salah dalam sholatnya. Perbaiki sholat tersebut, bukan ditinggalkan dengan alasan bahwa tujuannya adalah zikir. Maka kemudian sholatnya tidak wajib, yang wajibnya jadi zikir. Salah, yang wajibnya melaksanakan perintah aqimus shalah. Bagaimana itu menjadi sesuatu yang penting oleh Allah diberikan kepada kita, sampai-sampai untuk menyampaikan perintah sholat tersebut Allah memanggil langsung Rasulullah lewat Isra dan Mi'raj. Ini harus jadi pikiran kita. Ngapain harus sampai seperti itu?
Allah untuk memerintahkan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengerjakan sholat harus sampai mengajak Nabi Muhammad menemui Allah langsung di Sidratul Muntaha. Walaupun menemuinya itu mukhalafah tetap. Tidak seperti manusia dengan makhluk bertemunya. Mukhalafatul hawadits Allah itu. Bila kaifa, kita tidak tahu seperti apa. Bila kaifa, karena mukhalafatul hawadits. Seperti ketika Allah menemui Nabi Musa alaihissalam di Gunung Tursinat. Bila kaifa, mukhalafatul hawadits. Tidak bisa dibayangkan antara kita dengan kita seperti itu. Nggak bisa. Musyabihah seperti itu nggak bisa. Yang paling penting adalah nilainya. Bahwa betapa apa yang ingin disampaikan oleh Allah itu sesuatu yang sangat penting. Makanya tidak salah kalau kemudian ada yang mengatakan dalam hadis disebutkan bahwa sholat itu adalah mi'rajul mu'minin. Sholat itulah sebagai pengganti mi'rajnya seorang mukmin menemui Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah lidzikri, dengan zikir, ingat kepada Allah. Apa yang ingin kemudian disampaikan di sini? Kalau seseorang benar mengerjakan sholatnya, maka dia seharusnya bisa tercegah melaksanakan kemungkaran, dan dia harusnya bisa terperintah hatinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi bukan hanya ritual saja, bukan hanya formalitas saja kita ngangkat tangan Allahu Akbar, kemudian selanjutnya ruku sujud, bukan formalitas itunya saja yang harus diperhatikan, tapi nilai di balik itu apa, makna di balik itu semua apa. Nggak salah fikih menerangkan itu, tidak salah, karena fikih menerangkan sesuatu hal syariat yang harus dilaksanakan oleh seseorang, tata cara peribadatan. Kemudian maka disebut sholat adalah segala perkataan, perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu perbuatannya. Tapi yang terjadi di situ apa? Kenapa harus kemudian disebutkan takbiratul ihram? Takbir untuk mengharamkan apa di situ? Harus jelaskan. Diakhiri kemudian dengan salam. Salam kepada siapa? Kenapa harus diakhiri salam? Kok awalnya tidak disalami? Kan begitu pikiran kita kan. Nah ini takbiratul ihram yang pertama. Pikirkan apa yang harus diharamkan dengan takbir tersebut. Segala sesuatu di luar sholat semuanya tidak boleh dilaksanakan, tidak boleh dikatakan. Termasuk hatinya harusnya sampai ke sana. Apa yang tidak ada dalam sholat harusnya nggak boleh ada dalam hati kita. Tapi kan hati kita seringnya nggak bisa. Jangankan orang lain, yang ngomong aja nih, yang belagu ngomong seperti itu sama. Cuman kita lagi belajar, nggak apa-apa, kita belajar saja terus. Jangan sampai kita putus asa belajar sampai kita bisa. Insya Allah, sabisa-bisa, kudu bisa, pasti bisa. Cek orang Sunda mah kitu, subuhun. Laras gitu balik. Saya. Itu yang harus kita ingat. Ya. Diawali dengan takbiratul ihram. Diharamkan semua dengan takbir tersebut sehingga kemudian kita fokus hanya melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hadapi ketika sholat itu bukan siapa-siapa. Kita berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situ banyak sekali pengakuan-pengakuan kita kepada Allah di dalam sholat tersebut. Kemudian dikawal dengan tata cara syariat seperti tadi.
Sampai kemudian nanti ada rukunya seperti apa. Bagaimana kita mengagungkan Allah. Wa firruku fa'adzimu. Kata Rasul kan begitu. Ketika kamu melakukan ruku fa'adzimu, agungkanlah oleh kalian Allah. Wa fis sujud fakthiru fid du'a. Dan ketika sujud perbanyaklah berdoa. Kenapa? Karena yang kita hadapi pada saat sholat adalah Sang Pencipta. Bagaimana kita tidak gentar, bagaimana kita tidak malu, bagaimana kita tidak risih di depan Sang Pencipta. Padahal Sang Pencipta itu yang maha mengetahui. Ya'lamu sirra wa akhfa. Dia mengetahui yang sir dan akhfa, yang tersembunyi. Ma tubduna ma kuntum taktumun. Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian bukakan. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun hati kita yang sering kotor, pun kelakuan kita sehari-hari, pun apa yang kita ucapkan yang seringkali kotor, semuanya diketahui oleh Allah. Kemudian kita menghadap beliau yang mengetahui apa yang di dalam hati kita, apa yang sudah kita perlakukan, apa yang sudah kita katakan, apa yang sudah kita niatkan, apa yang sudah kita itikadkan, semuanya terbuka jelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak akan gentar, bagaimana kita tidak akan takut, bagaimana kita tidak akan malu. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Makanya aqimis shalah li dzikri. Tegakkanlah salat untuk mengingat Allah. Bagaimana salat kemudian akan merubah seseorang, merubah hidup seseorang, mengubah arah jalan seseorang menjadi lebih baik. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Betul. Bagaimana kemudian salat bisa apa? Fa'atbi'il hasanata sayyah. Berarti sayyah terhasanah. Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Salah satunya adalah cerita tentang sahabat. Ketika Rasul memberikan sebuah solusi. Ketika Anda melakukan keburukan, ikuti dengan kebaikan. Apa? Laksanakan sholat. Bagaimana itu bisa menjadi penghapus dosa? Bagaimana itu bisa menjadi silaturahmi kita dengan Allah Subhanahu secara langsung? Kalau hanya ritual saja, kalau hanya kata-kata, kalau hanya gerakan-gerakan fisik saja, itu semua tidak ada makna. Oleh karena itu, sekali lagi, ini semua tidak menafikan kewajiban kita melaksanakan syariat sholat. Tetapi harus diingat, wajib melaksanakan ritual sholat tersebut. Tapi ikuti dengan spiritualnya apa, maknanya apa, nilainya apa, hakikatnya apa, kita sedang berhadapan dengan siapa melaksanakan sholat. Itu yang harus kita perbaiki step by step. Insyaallah, qadarullah, kita semua akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di ujung sholat kita seolah-olah kita yang sedang berhadapan dengan Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawat thayyibulillah. Itu ucapan yang disampaikan Rasul pada saat Mi'raj. Oke. Maka pada akhirnya kita melakukan salam. Karena kita sudah berhadapan dengan Allah. Kita kemudian kembali lagi ke dunia. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Para ahli fikih menyampaikan pada saat membaca Assalamualaikum warahmatullahi, niatkanlah salam kita itu yang kanan. Untuk kaum mukminin yang sebelah kanan kita, Assalamualaikum warahmatullahi. Untuk kaum mukminin yang sebelah kiri kita. Artinya untuk seluruh kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat di seluruh dunia. Kenapa? Setelah kita bertemu dengan Allah, kemudian kita kembali lagi ke alam kita, kemanusiaan kita.
bacalah salam. Mengakhiri apa yang tadi sudah diharamkan, diakhiri dengan itu salam. Kita kembali lagi. Tapi jangan sampai kemudian kembali lagi kepada perbuatan yang buruk. Kenapa? Karena kita sudah disadarkan dengan melaksanakan sholat yang tadi. Semoga bermanfaat. Kita lanjut di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.